Oke, sudah masuk. Assalamualaikum. Dari Joko Gus. Sama Joko di mana Bapak? Joko di mana? Magetan, Magetan Gus. Magetan. Silakan apa yang ditanyakan langsung aja. Jadi tangklet niku lho Gus, niku nyawa, jiwa, sukma, roh pengen kecelakaan Gus, namun niku mawon. Pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang ditanyakan tadi, memang kalau kita tidak makrifat sungguh sangat berat sekali. Apalagi dalam kenyataan di hadapan kita, katakanlah itu yang mungkin nama mursyid atau apapun itu namanya, yang memang kebanyakan itu mursyid Indonesia Gus di sini seolah-olah jadi berhala. Mengapa saya berhala? Karena ujung-ujungnya duniawi bagi mursyid itu sendiri. Itu yang pertama. Mengapa di kenyataan ini kok seperti itu? Sedangkan yang kita ini sudah booming kemana-mana, insya Allah ini sudah menyeluruh. Dinul Haq ini adalah sebuah ajaran yang memang sangat menenteramkan jiwa kita. Yang kedua, Gus, pertanyaan kedua kami, saya dulu dinabubukkan dengan hadis yang mengatakan bahwa kunci surga itu la ilaha illallah. Yang saya tahu Gus, dengan masuk ke sini ada la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Apakah dalam hadis Kanjeng Nabi itu tidak ada yang mengarah ke sana selain la ilaha illallah? Saya kenal dulu la ilaha illallah kunci surga, itu mantap kayak gitu. Sampai kalau matiku dibisikkan ya, mau mati la ilaha illallah, jangan ojo dawa-dawa engkau gak nututi. Sampai seperti itu yang saya cermati. Ayo coba kok la ilaha kok gak tutup kok. Allah gak ono. Nah itu kok bahaya. Yang saya lihat dari pengalaman seperti itu. Itu yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat pertanyaan yang pertama terkait masalah mursyid ya. Izinkanlah kami menasehati bagi mursyid yang belum memegang sirul asrar. Pasti seperti itu. Pasti. Siapapun kita, ya, apapun status kita, kalau belum memegang sirul asrar, pasti mutre ujungnya dunia. Makanya lewat medsos ini saya nasihati terhadap saudaraku yang miturut umum sudah disebut mursyid. Tolong kau membawa umat yang banyak. Sungguh, kau ajak kemana umatmu? Ini sudah sebagai rumus dan kunci. Siapapun kita belum mendapatkan sirul asrar, pasti, saya tidak mengatakan insya Allah, pasti kita tidak bisa ma'rifat Allah menurut sistem aturan di dalam keilmuan, gitu. Sehingga nanti ujung-ujungnya kita itu ke dunia lagi.
Udah, kita dunia ada dua Pak, materi non materi. Yang non materi dalam hatiku masih ada ingin dipuja, itu non materi. Ini duniawiyah, kesenangan dunia. Lewatnya kita non materi, akhirnya ujungnya mesti ke materi. Mohon maaf, saudaraku yang sudah kesebut mursyid, tolong sudahi. Sungguh sudahi. Karena ini sudah waktunya. Terus siapa lagi yang mau menasehati jenengan kalau tidak Allah? Allah menasehati. Jangan melihat fisik saya makhluk, jangan, tolong, jangan itu jangan. Sebab yang berhak membaiat hakikatnya Allah, bukan makhluk. Bukan. Siapapun kita kalau belum membawa sirul asrar pasti merasa diri kita makhluk yang membaiat. Nah ini. Terus arahnya asyhadu nafi isbat bagaimana? Ketika kita membaiat kan harus difungsikan nafi isbat itu. Kalau itu fungsi nggak mungkin kita merasa sebagai mursyid makhluk yang membaiat, nggak mungkin. Jelas di dalam hati kita akan duduk di tajalli, berarti yang membaiat siapa Pak? Allah toh. Disinilah karena apa? Secara dalil akal saja mengatakan orang buta menuntun banyak orang buta jelas nggak bisa sampai tujuan. Ini konteksnya umpama mata dohir kita itu buta Pak ya, menuntun ribuan orang untuk menuju ke tujuan sama-sama butanya, bisa sampai tujuan? Nggak bisa. Tanggung jawab kita sebagai mursyid ditanya oleh Allah lebih berat kita daripada yang kita tuntun. Sudahi, sungguh sudahi. Kecuali kita tidak buta, walaupun ribuan orang buta kita tuntun pasti nyampe pada satu tujuan. Caranya bagaimana? Gampang toh. Ya seperti kita ngiring bebek nih loh Pak. Tahu bebek? Ya kudu ngelumpuk. Sofu, ngumpul loh. Zam. Ta'ali. Kesini yo. Ngumpul loh. Udah. Dikasih tampar ya, dikongkon kecoan tampar kabeh. Udah ditarik gitu. Bisa nyampe karena kalau kita tidak buta. Sama iki berkenaan dengan basiroh, mata hati. Basiroh. Kalau basiroh kita itu buta, nggak akan bisa. Terus tanggung jawab kita di mata Allah lebih berat. Makanya kalau sudah bicara dinul haq, tidak menyentuh sama sekali tentang materi atau non materi, nggak bisa, nggak menyentuh situ sama sekali, nggak. Makanya kalau nek eling pesene abah kula piyambak lho ya, sing abah kula biyen ya meleki kali kula, padahal anake kula. Saya tanya tentang kuncinya yang mana? Tentang sirul asrar ini, wong dereng ngertos. Mulai 76 Pak, dulu itu sudah dididik kita. Anaknya mulai ibtidak sudah diajarkan untuk sirul dzikir siri dan jari ini sudah. Tapi saya tanya, Allah yang mana? Nggak pernah dibuka. Cari sendiri, gitu Loh, ketika saat Allah sudah mentakdirkan bertemu sirul asrar, tak taskhihkan. Loh, kau kok sudah tahu? Ya iki. Terus saya tanya, mengapa jenengan kok mboten buka kan dhisik? Ternyata jawabnya ada dua, Pak. Apa? Kuwi cek ngerti soro.
Biar mau riyadhah bil azkar, bir riyadhati wal azkar. 1, 2. Apa alasannya? Si mbahmu biyen yang ngono aku tuh kok mbahmu biyen yang ngono. Lah, iku sempat berpikir Pak saya pada saat itu. Puluhan tahun Pak, mboten hanya setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Ya udah, di situ ternyata saya pikir, mengapa ya ini dirahasiakan? Padahal ini tahu kalau kebenaran. Mestinya kebenaran itu harus dibuka lah gitu. Akhirnya tahun 2006 Pak. 2000 ya. 2005 2006. Dari perpikiran kayak ngoten niku, setelah kami juga melaksanakan seperti apa yang diajarkan abah saya sendiri. Selama 5 tahun ya sama. Aku ya seperti itu, biar kau tahu soroh lah gitu. Terus masuk 2005, saya berpikir dengan pengalaman 5 tahun itu, jamaah saya tanya paham, boten. Orang ngerti, boten. Terus piye? Akhirnya muncul Pak, dalam diri saya dengan bahasa, walaupun ini nggak punya etika ya, etika pada Allah. Ya Allah, kalau seperti ini kapan majunya? Artinya, tolong kasih izin pada saya untuk menjelaskan sirul asror, gitu loh maksud saya. Yang selama ini, kalau ini kebenaran, mengapa harus ditutup-tutupi? Bahasa kasar ngono Pak. Jawabannya titik singkat. Kalau kau mau dipotong lehermu, udah Pak. Aku boleh ingat Al-Halad, aku ingat Sayyidina Ali, Hasan Hussein, aku ingat di Indonesia saya Siti Jenar. Memunculkan la ilaha illa ana, ini loh. Udah. Bahasa syariat saya muncul. Enggak apa-apa demi umat. Oke. Akhirnya itu saya diperintahkan untuk pergi ke Mekah itu. Di Makom Ibrahim muncullah satu petunjuk millata Ibrahim Hanifah. Kau akan bisa melaksanakan ini kalau duduk di sini. Itu surat Al-Baqarah Pak. Ayat 13 berapa itu? 135 atau gimana? Millata Ibrahim Hanifah. Hati harus condong kepada ketauhidan seperti nenek moyang kita Nabi Ibrahim. Baru di situ muncul perintah nanti. Akhirnya pulang dari haji, saya sebetulnya gak haji Pak, ke sana itu layangan. Zaman tanya, saya berangkat koper itu isinya bukan baju Pak, layangan penuh. Tahu layangan ya? Layangan. Layang-layang loh Pak. Bahkan kurang saya kerdusi sempat di embarkasi Surabaya ditolak. Padahal yang ngurus itu adalah jamaah yang eksis di dalam ini. Di sana ada jamaah yang menjadi pejabat di sana. Nggak bisa. Ya udah, tertinggallah yang satu kerdus itu pulang lagi. Cuman koper nyampe. Saya hanya bawa berapa setel? 3 setel aja. Bisanya layangan. Kakak saya almarhum Kiai Dimyati Rosyid ya sempat bilang sama saya, jangan terlalu, nanti jamaah tambah bingung. Aku sempat dinasehati ngoten. Beliau kakak saya nomor 2 gini. Beliau kan ketua MUI Mojokerto pada saat itu Pak. Nah, aku ditanya, jenengan ke sana apa? Haji? Enggak. Apa? Layangan gitu. Nggih, layangan. Nggih. Tapi secara syar'i saya juga melaksanakan rukun haji dan umroh. Cuman tetap nggak layangan.
habis menunaikan umroh, tawaf misalnya, oh boleh layangan itu, boleh. Nah, jamaah yang dalam satu rombongan itu ya sudah dikasih tahu sama kakak saya, udah, jangan protes. Masih adikku ngono baik, adikku belajar gendeng jadi ngono. Jawe ngaten. Setelah mendapatkan ayat millata Ibrahim hanifah, ya 135 betul itu. Coba dilihat. Di situ di rumah sehabis 40 hari saya sudah tidak ada. Artinya kami ditidurkan Allah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Nah, di saat itulah masyarakat mengatakan saya itu orang gak waras. Tahu gak waras ya? Mungkin dia mengatakan, oh kehabisan pil, gitu. Atau ada yang mengatakan sampel. Tahu sampel ya? Kalau bahasa Al-Quran, majnun. Wahuwa majnunun. Dia sampel. Sampel itu gila itu ya. Yes. Padahal yo tidak aku ya orang ngerti. Orang tidur itu gimana tuh Pak? Orang tidur tahu pakai baju atau enggak? Tahu? Tidur yang tidak pernah mimpi. Piye? Tidur yang enggak mimpi, piye? Tahu apa Anda? Kan tidur ada 2. Ada tidur itu mimpi. Jadi merasa melihat apa lagi itu nih, ada tidur yang tidak pernah mimpi. Jadi saya ketepatan tidur yang tidak mimpi. Jadi yang nggak tahu apa, secara akal yang nggak tahu apa. Nah, orang seperti itu saya tanya, wajib sholat enggak secara syariat? Tidak wajib, karena bigoiri aklin, akalnya tidak fungsi. Udah. Habis itu ya itu. Akhirnya sampai saat itulah saya berani menyampaikan dinul haq, khususnya kunci kemusyahadah sirul asrar, mengikuti surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Al-Hijr 94 sampai 99. Bagaimana ketika Rasulullah itu menyampaikan dinul haq di tengah-tengah umum itu ternyata perang. Tapi apa yang terjadi imbasnya? Rasulullah sempat dalam benaknya itu sempit dikarenakan mayoritas umat tidak mau menerima. Ini resikonya. Sampai dalam ayat lain, mereka yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah itu menuduh Muhammad itu tukang sihir. Apa yang dia berikan itu karena akal-akal Muhammad. Min jinnah, Muhammad itu mantan orang edan. Yo, mantan toh awak dhewe kan? Mantan. Enggak apa-apa edan nang Allah nyampean enggak masalah. Tapi nek edan nang bojone tangga iki lho sing bermasalah. Janganlah bos, kuwi lho arepe bongko yoan. Gitu Bu ya. Tapi kita nggak bisa menghindari itu Pak. Manakala rohaniah kita tidak condong pada Allah. Karena kita secara manusiawi ya, ini ono wong lanang, ketok wong wedok ayu, entah dipuju enggak, nek gak seneng gak normal ya. Nggih mboten? Iya. Gak normal. Tapi nek condong sampai terhadap Allah jatuhnya lain lagi Pak, lain lagi ini persoalannya. Terus di situ dalam ayat Al-Hijr itu sampai kapan ketika kita sudah mendapatkan sirul asrar? Surat yang ayat yang terakhir 99 dikatakan sampai mati Rasulullah selalu berkholwat terus. Dikala beliau di tengah sahabat bekerja, dia kholwat. Jadi kholwat itu tidak hanya dilakukan, mohon maaf,
di tempat yang sama, tur juga harus sepi dari orang, ndak. Mohon maaf. Ya. Selama ini kita mendengarkan kholwat itu harus satu tempat ini, harus ke sini, khusus di sini. Entah 1 bulan 7 hari. Enggak, Pak. Apa sih tujuan kholwat? Tujuan kholwat apa? Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Membersihkan iman dalam ruhaniyah terhadap selain Allah. Setelah itu wa yu'min billah, imanmu hanya pada Allah. Intinya kau bertemu pada Allah. Allah di situ aja ndak? Halo bos, ning kali ana Allah ndak? Ning pasar ada Allah ndak? Lah. Jangan dangkal, bos. Jangan. Ketika jenengan ke WC aja lo ya. Menurut bahasa saya wajib zikir kau, wajib temui Allah di situ. Apa bisa kotoran keluar tanpa Allah? Ini ada yang ngeritik. Masa Allah itu gembel kotoran? Lah kuwi nontok kotoran nih. Nah gitu toh. Jangan bos, jangan bos. Jangan. Boleh kita berkholwat di lokalisasi? Boleh. Di situ juga ada Allah. Makanya boleh Gus, jenengan mau saya undang di apa itu Pak? Diskotik. Tahu diskotik? Tahu? Diskotik itu tempat-tempat orang yang menurut syariat gak tepat. Lah gitu toh. Di situ penuh minuman, identik dengan narkoba. Kalau sudah identik dengan narkoba, pasti identik dengan PUREL. Loh, sampean kok tahu mlebu aku iki, Bos? Iya, waktu zaman saya nyarani baru-baru dinobatkan menjadi kepala desa. Saya pernah di Bintek di Surabaya. Di lokasi mana ya saya lupa. Ada satu teman ngajak saya, Gus, ayo jalan-jalan ngumbah motor. Saya sendiri biar juga dianggap orang desa, Pak. Melok air. Tak kira sih nang kafe-kafe terus minum kopi dan sebagainya. Ternyata masuk gedung, begitu masuk dam. Dari luar nggak dengar. Tapi ketika masuk dodo koyok di sentok gini. Ternyata di situ ada bidadari Pak Bu. Boten enten sing kerudungan ngeten iki. Semuanya mohon maaf ya, iki yang ku tahu saya cerita. Roken dukure dengkul. Mbok katokan, mbok aku gak ngerti. Mereka gak ngintip. Tapi mohon maaf, ojo ditiru gak. Saya kepingin nyata no katokan apa gak. Nyun sewu, estu, kulo kan betul pulpen. Tak rutuhno, Pak. Epok-epok njupuk. Ya Allah ya Karim. Mbok bener mbok gak. Saya melihat barongan. Loh, mbok ditiru ya? Mbok ditiru. Wis sampean simpulno, Estu. Minuman Pak. Dituangkan, minum. Terus Gus, sampean nggih melok. Iya melok. Tapi gak roh, sampean tak masukkan perut apa enggak kan gak tahu. Saya menghormati teman saya, jika dikatakan wong desa teman-teman. Iya, saya angkat, saya masukkan mulut. Tapi tidak akan pernah masuk di dalam tubuh. Ya apa caranya tahu? Tahu? Ono wong mangan gak melok warak sing marek kono. Paham ya? Nggak pernah, nggak mau saya kemasukan hal-hal yang khomer ini nggak mau. Bukan berarti saya geding nggak ya, geding. Saya ngambil hukum di mana sekiranya hablum nanas saya dengan teman saya itu tidak apa-apa, cekak sok alim, sok opolang rendah. Jadi mereka nggak pernah nguyuh, sing nguyuh penonton. Tamen tahu tuh dalang nguyuh apa?
Lakoni lak leren kuliah. Sing loyo tibake sing keboyo-boyo sing penon. Wis iku wis gak buka maneh wis suwe wisan. Udah. Jadi kita dihadapkan hal itu, di situ pasti ada Allah, Pak. Gak mungkin ada Allah. Bahasa saya, aku yakin hidup di situ adalah Allah, bukan nafsu. Itu bagi jenengan yang sudah makrifat pada Allah. Beda dengan mereka yang belum makrifat pada Allah, jelas imannya terhadap makhluk. Mohon maaf, iki nek dilebokno ambek kaidah secara syariat ada Pak hujahnya, dasarnya. Bila mana perkara itu baik datangnya dari Allah, jikalau itu maksiat jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Nah, oke. Itu karena kita masih memandang ada dua kelompok yang berkuasa. Wis, itu proses nggak apa-apa Pak. Tapi tolong jangan sampai kau yang berkuasa imanmu ada dua. Bagaimana caranya lah? Udah, jadi tolong kita yang ketepatan disodori secara proses manusiawiyah menuntun banyak orang, yang menuntun harus tidak buta. Itu aja. Jadi sebagai cambuan kita, nasihat kita, ternyata selama ini kita masih buta. Masih buta terhadap Allah. Jangan. Selanjutnya kita itu menuntut orang. Makalah sudah jelas. A'rif nafsak wa auladaka billah. Dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi lupa? Oh ya. Man akhiru hayatihi biqauli la ilaha illallah fadakhalal jannah. Biqauli diucapkan, siapa yang mengucapkan? Yuk lihat kita memakai kacamata mana? Kacamata min apa plus? Kalau kacamata syariah, biqauli itu di lisan, ya. Biqauli itu bilisan. Makanya mengapa kita bimbing la ilaha illallah. Oh kedawan Allah hai. Kok baik gak nutut ngene ya. Allah. Oke. Jadi hadis ini kalau dipandang secara syar'i, biqauli itu maksudnya adalah bilisan. Bilisan, lisan dohir ini. Tapi kalau kita memakai kacamata hakikat beda Pak. Bukan itu. Biqauli la ilaha illallah ini maksudnya adalah dengan ruhaniyah. Manusia jasmani dan rohani. Loh kok bisa rohani? Aku tanya. Yang kembali pada Allah jasad apa ruh? Ya jelas ruh lah Pak. Jasad kita dari tanah kembali ke tanah. Ruhaniyah kita innalillah dari Allah wa inna ilaihi rajiun. Inilah ada ajaran sangkan paraning dumadi. Ajaran ini ilmu sejati, jenengan jangan remehkan itu. Itu gagasan para aulia Allah pada saat dulu. Zaman, mohon maaf, orang Jawa ini nggak kenal tentang Quran, nggak kenal. Bahasa lain gak kenal, bahasanya itu Jawa. Akhirnya beliau gagas bagaimana ajaran ruhaniyah ini bisa diterima oleh orang Jawa. Akhirnya kejawen itu terkenal. Jangan sok nuduh ngawur ya jenengan. Estu. Di situ ada ajaran bagaimana budi luhur. Ya dah? Mudah. Ini sebetulnya kalau boleh saya katakan, ini rumusan beliau-beliau memakai pendidikan rohani yang didahulukan itu.
Wa'budullaha wa la tusriku billah. Ini ruhaniyah dulu. Beliau dulu itu ruhaniyah. Berarti nek cara saiki hakikat yang dipentingkan. Benar. Cuman diterjemahkan dengan nama bahasa Jawa. Di Kalimantan, di Sulawesi dengan bahasa mereka sendiri. Yang kesemuanya itu pendidikan ruhaniyah dinul haq. Dinul haq. Akhirnya apa? Sehingga ketika sudah pengajaran para ulama-ulama syariah ke Indonesia, ada di Jawa, ahli kitab kuat, tertindas ajaran ruhaniyah itu. Tertindas, mohon maaf. Makanya tabi'in, ada yang as-solihin, ada yang tidak. Sama. Sebetulnya itu Pak, ketika saat zaman yang kita belum diletakkan di situ, sifatnya pemaksaan. Cara saat ini mengatakan radikal itu ayah. Kalau tidak bendera saya gak benar. Kalau sholat enggak kunut, enggak sah. Nggih? Nggih, betul? Saudara kita yang punya hujah imam sendiri tanpa kunut tersinggung. Sampai kapan? Perbedaan atau gesekan umat ini sampai kapan? Dijawab sampai di mana ruhaniyahnya sudah menerima ajaran dinul haq, baru nggak ada gegeran. Sehingga kuwi lho kunut sapa sing genahno kunut, sing gak kadek kunut sapa sing genahno sing gak kadek kunut, sing oleh tahlil ning kunut sapa sing berperan, sing oleh tahlil sing gak oleh tahlil ya sapa. Kalau sudah umat itu merujuk, nah merucutnya itu di situ, di dinul haq, udah Pak, nggak ada geger. Akhirnya banjaan jalan terus, mulutan terus, enak toh? Gak mulutan terus sama, wan. Indah Pak. Ya gak gampang nuduh orang. Karena hatinya sibuk condong hanya pada Allah. Jadi yang dimaksud biqauli itu adalah ruhaniyah membaca la ilaha illallah. Bukan bacaannya itu. Apa fungsinya? Nafi isbat. Nafi di la ilaha, tidak beriman selain Allah. Tidak sudah. Isbat menetapkan imannya hanya pada Allah. Itulah Pak. Maksud daripada ketika saat beliau di Gua Hiro bersama salah satu sahabat itu takut karena di luar Gua Hiro itu orang kafir ngepung, ya, dia ketakutan. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, kita tidak berdua tapi bertiga. Siapa? Allah. Kita. Ini ngomong proses loh Pak ya. Kan zaman ketika saat beliau Rasulullah dikejar ulang kafir Quraisy mau dibunuh, akhirnya masuk gua Hiro, terus ditutuplah oleh laba-laba. Nah gitu toh. Secara akal mereka yang mengejar pimpinannya gak mungkin masuk sini. Tapi kemana Muhammad klebete untuk ini mange? Pertanyaan. Kalau masuk jelas rusak. Nah gitu dah. Yang namanya rumahnya laba-laba itu jelas karena diterombol. Akal, mereka menggunakan akal. Akhirnya, gini aja. Kita nggak usah masuk. Barangkali di dalam ada makhluk buas gimana? Pakai kerikil. Kalau buk berarti ada orangnya. Kalau nggak buk itu berarti nggak ada orangnya. Delalah waktu
kerikil jatuh itu mengenai gigi. Jadi gak buk Pak. Akhirnya dia itu meyakini nggak ada orang. Udah tinggalkan. Begitu cara Allah menyelamatkan. Karena pada saat itu dinul haq ini kan kena tindas, Pak. Tindas. Ajaran Rasulullah kena tindas. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud biqauli la ilaha illallah dari kacamata hakikat adalah perilaku amalia ruhaniyah. Yang ruhaniyah itu makrifat pada Allah. Nafi isbat itu tadi. Nah, hal itu bisa jadi teraplikasi di dalam jasmani mengucapkan la ilaha illallah. Kadang Allah, kadang nggak ngucap loh Pak. Lesan nggak ngucap. Beliau itu ketika sakaratul maut ada yang nggak ngucap. Tapi ruhaniyah yang kembali pada Allah. Di situ. Jadi tolong nanti sirul asrar jaga. Karena itulah yang menentukan ruhaniyahmu bisa kembali dan tidaknya pada Allah. Pada Allah. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tanglet gedhe Gus. Kula singen yen nate baiat thariqah. Tapi sebelum derek thariqah niku pun pendunungan tauhid. Nah, pas mantun niku pun pendunungan kula. Pendunungan tauhidnya sudah nggih sifat 20 niku. Kangge tanteng pendunungan itu kan nggak ada trik-trik tertentu untuk menuju itu, kita harus masuk sendiri ya. Kalau di thariqah kan ada trik-trik tertentu. Kalau masuk tengah itu ternyata Gus mau tibeat tidak malah tenang, antara hati tabrak terus. Sebelumnya saya itu itu masih sakit, rasa itu masih terus bisa dirasakan itu. Yeah. Tapi saya masuk di itu tabrakan terus kados niku wirid itu suatu alat nek pun mantun niku bebas lah saya kata dia. Dadi koyo tengpang malih ngoten. Itulah karena saya bingung, saya yakin saya harus mufaraqah. Saya keluar itulah baru saya bisa masuk lagi. Wis. Dimanapun itu ya itu saya bisa mengerjakan itu, bukan karena tuntutan ini dan tidak. Nah, matan itu ada juga di tauhid yang teman-teman saya juga seperti itu Gus, tanya ke saya. Nah, saya spontan buat wani jawab langsung ulang ngeten iki. Nek aku yo mufaraqah ngoten. Nek sampean sik merasakan enak di tauhid ya di thariqah itu ya mungkin jenengan cocok dengan itu, silakan. Dan termasuk teman-teman saya banyak yang mufaraqah di situ. Melopok kula kedusan pisan. Seperti itu dan banyak itu teman saya dan saya dan bisa tenang lagi, bisa seluruh lagi di saat saya malah bukan wirid saja, tapi walaupun lesan tidak tapi itu mempraktekkan tauhid di pendunungan itu. Tapi saya merasa juga ada takutnya. Waduh, ngetok wong teko anu itu saya. Jadi saya agak gimana gitu, takut. Nggih. Tapi mereka juga ya setelah itu saya tanya gimana, sama dengan yang saya alami. Ketika pendunungan tauhid lebih-lebih di dalam sifat-sifat Allah itu ya, itu kadang memakai media, kadang-kadang entah media gelas, media apa. Kita ditanya dulu, siapa? Bisakah kau? Masihkah kau membedakan antara di dalam gelas dan di luar gelas?
Biasanya gitu. Untuk pendunungan tauhid kadang-kadang memakai media seperti itu. Habis itu kita di backup. Mohon maaf, semua apa yang telah kita terima dari beliau-beliau itu, kalau bersumber awalnya itu dari la ilaha illa anta wa ana, aku yakin ruhaniyah jenengan itu nanti tidak menemukan, tidak mengalami kegusaran dan ketakutan, akan tetapi justru akan menambah satu kedamaian. Manakala pesan-pesan mursyid jenengan itu jenengan lampahi. Apa pesannya? Hanya satu kok. Rasulullah itu siapapun Rasul ya, diperintah Allah itu karena dasar satu tok. Ngeluruske, murnekke, memurnikan penyembahan, memurnikan keimanan. Yang asalnya iman kita itu selain daripada hidup itu dimurnekke. Mungkin dibuka di dalam Al-Anbiya ayat 25. Seluruh Rasul itu wajib untuk mendunungkan. Nah, mendunungkan bahasa Indonesia apa? Menjelaskan, menguraikan terhadap umatnya tentang la ilaha illa ana. Menurut surat Al-Anbiya 25 di situ. Supaya apa? Supaya ketika antak budallaha ka'annaka taroh, minimal kata Rasul. Supaya penyembahannya itu benar. Makanya setelah ana fa'budun. Supaya jatuhnya ruhaniyah itu terhadap Allah tidak salah. Ya, konteksnya iman. Biar enggak salah. Ada di situ. Lah, ketika saat sampean iku merasa diri sampean iku kayak mengeluarkan seperti teman-teman, apakah bersalah? Jenengan kedah husnudzon mawon. Apa husnudzon sampean? Sampean bisanya seperti itu, akhirnya teman-teman itu seperti itu karena Allah. Itu aja pun. Jika menjadikan rohaniyah sampean kali kula iki berandai-andai dan terbelit di dalam rasa bersalah. Sama dengan kita sekarang sudah mengenal dinul haq ini, bagaimana dulu? Jangan dipikir kesalahan itu. Kan sudah dikatakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Jikalau kau sudah meletakkan cintamu, imanmu terhadap selain Allah tadi, karena kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah. Cintamu diterima Allah. Berarti penghadapanmu, imanmu sudah benar. Terus bagaimana kesalahanku selama ini bercinta pada selain Allah? Jangan khawatir. Quran ini ngomong Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Udah diampuni. Diampuni sudah. Sebab Allah utawi Gusti Allah iku ghafurun, ghafurur rahim. Jadi dengan begitu jenengan tidak terbebani merasa bersalah kemarin itu. Karena sudah dihapus oleh Allah. Sekarang ke depan kita tata untuk melakukan iman penyembahan yang benar di sisa-sisa umur kita. Tinggal berapa tahun? Ada takoi. Dirahasiakan Allah ini di situ. Gak ada yang tahu. Dirahasiakan Allah. Apa maksud dirahasiakan? Supaya kita wad'u ila rabbik,
lekas kembali pada Allah setelah kita minggat lama. Dang Bali yo Sri, dang Bali yo, lagu nih nggih. Ya wes, makanya ada lagu judulnya Sri Minggat, yaitu roh minggat dari Allah, minggat menuju bercinta terhadap selain Allah. Sriman yang ngono, mari bercinta pada suaminya di rumah, karena embuh ada gara-gara apa kecantol orang lain, minggat mencari kesenangan di luar. Sri wis tuwu nek wis tuwu ndang mulia. Ije. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bisikan dalam hatiku yang terus. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anna wa anta, anta wa ana. Lah, posisi ini di mana? Anta wa ana wa anta. Aku adalah kau, kau adalah aku. Kalau posisi ini di muraqabah, Pak, muraqabah. Ini masih belum. Kalau posisi ini di musyahadah, di akad, maka tidak ada pelaku dua, ana dan anta. Yang disebut akad itu adalah pelakunya cuma tunggal. Kalau yang dimaksud aku adalah kau, kau adalah aku, ini ada di musyahadah, maka itu iman yang murni. Cuman sebelum dimurnikan di situ ada proses namanya muraqabah. Kita yang sudah pegang sirul asrar diletakkan Allah di muraqabah dulu. Apa muraqabah? Masih ada dua. Makanya mengapa zikirnya tidak ada Tuhan kecuali kau. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kan yang dikeluarkan dari Nabi Yunus. Maha suci. Subhanaka. Subhanaka. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Aku iki dolen nang jenengan ya Allah. Sepurone sing akeh. Bukannya Nabi Yunus pengen keluar dari perut ikan loh ya. Munculnya zikir ini bukan beliau ingin keluar dari perut ikan. Dah. Itulah bentuk kesadaran jenengan untuk melakukan khalwah. Perut ikan tidak gelap tuh Pak ya. Jenengan dalam kegelapan. Kok gak kegelapan gak mungkin kholwat sampean. Gak mungkin. Orang yang dioperasi itu sebab mengandung penyakit kanker. Kok umpama gak ada penyakit, apa mesti harus dioperasi? Halo? Iku jenenge pasien gendeng. Budal nang rumah sakit, tolong sampean operasi kanker kula njero. Yang namanya dokter ada istilah diagnosa Pak ya. Diagnosa dulu. Didiagnosa enggak ada. Kok jenengan minta dioperasi? Yes, pokoknya dioperasi dok. Berapapun 1 juta tak bayar. Diagnosa sudah hasilnya nggak ada. Wong dokter ini ke mata duiten dilakoni ae Pak, dioperasi berarti dokternya melok gen. Karena kita duit emang apa 100 juta. Wis bapak sing penting tak belek dek gak ngerti. Wong dek tak bius gak ngerti. Akhirnya dibedel ya.
Ya epok-epok lah, gampangannya epok-epok nggak ada kok. Habis dia noksa, nggak ada penyakitnya. Mempeng aja ini. Mempeng. Artinya Bapak, kita berkholwat itu kita mengakui selama ini kita zalim pada Allah. Dengan begitu maka kedzaliman wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Nabi Adam itu ngeten. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin. Dia menerima kalimat. Kalimat itu pertama adalah ilmu, dua kholwat, uzlah. Kholwat itulah kalimat. Fataba alaih. Allah menerima tobatnya. Nabi Yunus diterima tobatnya. Secara syariat dikeluarkan dari perut ikan. Ya. Artinya kita berkholwat yang namanya kotoran-kotoran hati dibersihkan oleh Allah. Ada sistemnya, ada Pak ya. Ada. Nanti saya jelaskan setelah PA nanti. Ada sistemnya. Setelah itu barulah bertemu Allah di situ. Jadi khalwat itu wajib, uzlah zuhud wajib bagi ruhaniyah yang menginginkan bertemu Allah. Itu sebagai syarat. Wa man kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, pertama falyamal amalan shalihan. Al-Kahfi ayat yang terakhir. Harus melakukan khalwat. Ini perilaku rohania, bukan jasma, juga jasmania. Karena yang menghadap itu adalah rohania. Kedua, syarat kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika khalwat solo, lepasan sakliyane Allah. Wasilah ada wasilah Anda berkholwat ketika saat itu robitoh Anda terhadap makhluk. Kalau itu secara jasmani, haram ruhaniyahmu itu ke makhluk robitohmu. Dalam robitoh umumnya kan gini Pak, menghadirkan wajahnya guru ya terhadap kita, yang dengan alasan kita bisanya sampai pada Allah lewat guru itu makhluk. Nggih mohon maaf ya nek karambol ngribon terus ngeten nggih. Aku tanya, sampean bedi langsung nang bolongan tanpa ngribon dominan mlebu sindi? Langsung. Sekarang tak tanya, sampai pengen langsung apa ngeribon? Hah? Wis nek langsung. Ayatnya tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kau akan bisa sampai ke ahad manakala ruhaniyahmu itu robitohnya hanya pada hidup. Di mana hidup? Kan ada di guru jenengan, ada diri jenengan, di luar jenengan, lah gitu tak? Artinya Bapak silakan dengan wasilah terhadap siapapun silakan. Mungkin lebih aman. Niki kula njukuk langsung mawon gak kadek ngribon ya. Lebih aman. Enggak kau sebut itu nama. Si A, si B, si C. Jangan disebut guru kita si A, gurunya si A B. C, D sama Z kesuwen. Ya nek kalau kita itu torikohnya satu. Wong kula niku torikoh iku qawadah. Nggih, mlebu metu. Hanya satu untuk mencari sirul asrar. Gini aja. Sebelum jenengan khalwat wasilah silakan. Nek bahasa kula yang kula lakoni khususon semua kekasih Allah Al-Fatihah. Sing mati lan sing durung mati yo katut kabeh. Wis gak nyebut nama saya. Enggak kekasih Allah. Sebab khawatir nanti kalau saya menyebut nama figur seorang
khawatir ruhaniyah saya jatuhnya terhadap makhluk. Rasulullah sendiri mengatakan, jangan kau puja-puji sembah aku, puja-pujilah siapa yang ku sembah. Innama ana basarum mithlukum. Lah ini Rasulullah sendiri ini dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah untuk mengatakan hal ini. Katakan Muhammad, kul innama ana basarum mithlukum. Kau itu juga manusia. Katakan pada umatmu. Dikatakan, Pak, sesungguhnya saya ini sama dengan kau. Sama makhluknya, sama manusia. Sebab itu jangan kau puja-puji sembah aku. Robitohmu ojo nang aku. Pada siapa? Pada siapa yang ku sembah. Siapa? Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatoros samawa fatoros, Pak. Ladzi. Siapa ladzi? Hidup. Siapa hidup? Itulah laisa kamislihi syai'un. Siapa Allah? Allah itu nama Alladzi. Siapa Alladzi? Hidup. Hidup itu siapa? Wis, kau tidak bisa nyebut kalau substansinya di situ. Bukan aku Muhammad, bukan. Ini Rasulullah. Tapi bila mana setelah Rasulullah ada yang mengukuhkan terhadap dirinya yang harus dipuja, saya kurang sependapat. Mohon maaf ya, saya nggak nyalahkan, tapi kurang sependapat jikalau kita bicara iman yang murni. Wala yusyrik, jangan kau menyekutukan Allah ketika saat kau beribadah kholwat itu dengan yang lain. Wes, kau kalau menyekutukan sampai buta, ya, gigimu sampai habis, nggak akan bisa usul. Paham maksudku sampai giginya habis? Sama tuwek itu loh, Pak. Tuwek mate gak iso. Mohon maaf. Tapi tatkala jenengan sudah megang fungsi daripada sirul asrar, inilah yang tidak akan robitoh terhadap selain Allah. Selain Allah. Aku hanya sekedar nasihati, Pak, ya. Tidak untuk merusak aturan di dalamnya. Tidak. Nasihati saya. Nasihati aja. Kapan lagi dan siapa lagi? Cuman mohon maaf, kontradiksi yang mengkat saya, membenci dan menghina tidak sedikit, Pak. Tapi tetap saya berkomitmen selama Allah menyuruh diri saya di dunia menggelar itu, tetap saya gelar. Urusan konsekuensi Allah sudah katakan, gak kaget saya. Gak kaget. Aku ya sudah aku juga sudah pernah dikatakan zalika dhalalatun, ajaramu sesat, sudah pernah dikatakan usrena pun udah, Pak, sekojangan. Bahkan ada etika untuk diusir dari kampung saya. Pernah, Pak. Yang maju itu suruhan ahli kitab, ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak ingin seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus metu dari kampung dikarenakan gara-gara kaumnya tidak mau menerima, keluar kampung sambil berdoa, ya Allah hancur noai kok gak gelem masalah. Dihancur nih tenang, Pak. Enggak, aku enggak seperti itu. Ya hanya mengatakan beliau oleh membenci, menghina karena belum mengerti. Nanti kalau sudah mengerti, enggak usah saya kasih tahu, saya panggil, enggak usah. Datang sendiri. Soalannya tidak mengerti. Kalau dia mengerti, dia sadar kalau semuanya Allah, nggak mungkin akan beriman yang jebol nih tangkis itu banjir, gak mungkin.
tetap rohaniah mengatakan Allah. Begitu. Walaupun mereka akal itu rawami kegeran, tahu-tahu itu ya banjir. Coba secara akal kalau nggak ada banjir jebol enggak? Enggak. Berarti akal gak salah. Lah kan berarti mereka-mereka yang ada di Nurul Iman ya tidak saya salahkan karena menurut kacamata di situ nggak salah. Jadi di muraqabah itu masih ada dua Bapak. Tapi di dalam diri jenengan sudah merasa kalau selalu disawang Allah. Itu muraqabah. Tapi kalau di musyahadah anta wa ana yang dimaksud ini tadi nggak ada bedanya, bukan berarti ada dua. Memang lafate ana, anta, ana dua toh. Saya, kau, saya. Makanya tauhidnya asalnya la ilaha illa anta, teruskan biar sampai hanya ana. Kan melewati dulu terlebih dahulu su'aul basyirah ke ainul basyirah ke hakul basyirah baru menemukan la ilaha illa ana. Anda akan bergelora di dalam dirimu keanaan Allah setelah Anda itu telah menghilangkan anaan diri Anda. Anda pengen tahu yang ada? Siapa Pak yang ada Pak? Allah tak? Kita itu makhluk ada enggak asalnya? Tidak ada. Adanya kita sebab diadakan yang ada. Bila mana Anda ingin tahu al-haq yang ada, kembali ke asalmu. Apa asal kita? Tidak ada. Kalau kita sudah kembali ke tidak ada, maka disitulah akan tampak, akan nyata yang ada. Sebab sesungguhnya innallaha al-malikul haqqul mubin. Benar kenyataannya. Ya udah, syaratnya kita harus kembali tidak ada. Artinya di dalam dirimu sudah keakuan dirimu yang segalanya, makhluk lepaskan. Itulah fungsinya dari kholwat nanti ya. Oke, ada lagi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mixing kabel ini pedot-pedot ini. Kan Pak kita pun seto nggih. Tapi tasik wonten belum mengenal tauhid terus kita itu yang sepah. Nggih. Sampun. Kita punya orang tua pada saat itu sepengetahuan kita itu belum mengenal tauhid. Terus sekarang sudah meninggalkan dunia. Terus kita sebagai anak melihat itu bagaimana? Idza mata benu Adam inqata'a. Ketika anak Adam itu meninggalkan dunia maka terputuslah semua amaliyahnya kecuali 3 perkara. Sedekah ya gak ono. Karena sing diterima. Sedekatin jariyatin au ilmin yantafa'u bi enggak ada secara hakikat. Sebab sholat, zakat, poso, hajimu di mata Allah tidak bernilai bekal akhirat, manakala ketika berlakunya amal ya yang seperti itu ruhaniyahmu tidak marifat Allah. Zong. Itu namanya zong. Tahu zong? Kosong di mata Allah. Kok bisa di mata Allah dikatakan zong? Karena ketika jasmaniyah amal, ruhaniyah ini menghadapnya selain Allah yang sesungguhnya. Mungkin karena ingin dipandang orang lain. Mungkin ruhaniyah sampean pingin dimasukkan surga dapat pahala. Nah gitu toh. Lah aku tanya, surga pahala itu makhluk oh bukan?
Jelas makhluk. Berarti ruhaniyahmu itu hadapnya ke inilah letak alasan mengapa zong di mata Allah. Nah terus bagaimana kita sebagai anak? Yang satu tadi, awalatun solihun yada'ulah. Kalau punya anak yang soleh itu harapan. Anak sing soleh iku sing kepriben, yang bagaimana? Solih, kalau wedok solihah, itu maksudnya ruhaniyahnya itu sudah mencapai tingkatan makrifat. Solih, ya solih bagus. Bagus tidak di mata manusia saja loh Pak ya, tapi bagusnya di mata Allah. Makanya kalau kita menerjemahkan surat Al-Kahfi ayat 110, syarat sebagai pertemu Allah fal ya'mal amalan solihan itu, kalau kita melihat dari syariat, amalian solihan jasmani Pak, paham ya? Tapi kalau dilihat dari sisi ketauhidannya, hakikatnya ruhani. Sebab yang kembali pada Allah adalah ruhani. Solih, solih yang mana? Ruhaniyahnya anak, apakah laki atau perempuan yang sudah mencapai makrifat Allah. Ini yang dimaksud hadis anak soleh. Yada'ulah, yada'ulah itu secara umum kita mengartikan yang selalu mendoakan orang tua. Yada'ulah, kalau boleh saya maknani, memanggil. Oke, prosesnya berdoa. Kalau anak itu berdoa pada Allah, isinya doa mintakan ampun ya dah atas segala kesalahan, nggih. Terus supaya ditaruh di rahmatnya lah gitu toh. Kalau posisi anak yang soleh itu betul-betul makrifat Allah, masa anak ini yang nolong? Bukan toh? Dia kan sudah duduk di tajalli yang berlaku Allahnya lah gitu toh. Makanya saya katakan yada'u, di situ saya artikan manggil. Berarti bahasanya Allah tidak berdoa, Allah memanggil. Kalau Allah memanggil, siapa yang bisa mendadati? Ayo, makhluk siapa? Malik sebagai penjaga neraka bisa mendadati? Di dalam kuburan mungkar nakir lah katakannya ya, di alam barzah. Kalau Allah yang memanggil, bisa bantah mungkar nakir? Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak bisa dihalangi. Ingat sejarah ketika saat Nabi Adam belum diciptakan, Allah berkata terhadap para malaikat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gara-gara ja'ilun fil ardi khalifah inilah Azazil gak setuju, karena Azazil merasa lebih baik. Malaikat itu penasehati malaikat Azazil yang terkenal disebut sebagai iblis, ya ikut tak gak setuju. Karena ada khalifah dijadikan pemimpin di atas bumi, merasa kegeser deh, nggak mau Pak. Sebab apa? Aba wastakbar wa kana mina kafirin. Ada sombong, rumangsa sugih, rumangsa alim, rumangsa apik dhewe, rumangsa soleh, mungguh menungso. Berarti sampai nek pengen tahu rupane iblis, gampang. Ayatnya kan ngomong,
Al-Baqarah 208. Innahu sak temeni iblis lakum kedue sira kabeh kuadun mungsuh mubinun kang pertelo nyoto. Pengin terus nyatani iblis. Yo raimu itu yang isih muncul, yo rai ini kita manusia itu sih muncul macam-macam takaburi karena nyon sewu. Mohon maaf, kita bertakabur karena ilmu. Karena kita dikatakan wong ahli ibadah al-ubad. Bisa jadi Pak, karena kita pangkat kita, harta kita, bisa itu. Bahkan mohon maaf ya, wis contone kula mawon. Kula niki ngoco sret. Dandan Pak, tahu dandan nggih? Make upan. Alis tak pipi sing asaliku bleber tak kerok ambek silet selirit kayak bulan ya. Wis kula bengesan ning gunung tes di dalam hati ada rasa sifat jamal keakuan kita. Jadi kita kabur berarti ya kuwi iblis. Ketok nyoto toh nggih? Lah di situ. Terus bagaimana jenengan sebagai anak yang salih dan salihah? Ya sudah. Koni lakukan secara syariat, hakikatmu ruhaniyahmu Tuhan pada Allah. Inilah yang maksud hadis tadi, yada'u awalatun salihun yada'ulah. Tapi ditarik kesimpulan bukan anak itu yang menolong, tapi yang menolong adalah Allah. Makanya yada'u saya maknani manggil. Jenengan diceluk, diundang. Bapak sampai diceluk Allah. Ya fulan, sini. Nggak bisa Pak, mungkar nakir iku ngurung di dalam alam barzah, nggak bisa. Makanya dua roh ketika meninggal tempatnya beda. Satu, wa min waroihim barzahun, karena ruhaniyahnya itu basirohnya buta, dimasukkan di dalam barzah. Yang satu karena rohaniyah basirohnya tidak buta, ketika saat Allah memanggil diletakkanlah di alam lahut. Siapa di situ? Merekalah para kekasih Allah. Udah kalau di sana siapa yang bisa menghalangi? Nggak ada yang bisa menghalangi Allah, sebab al-haqqu laisa bimahjubin. Justru yang terhijabi, yang terhalang itu kita. Wa innamal mahjubu antum. Yang terhijabi adalah kita ini. Dihijabi dengan apa ya? Dan kembali kepada keterangan di depan tadi. Jadi itu Bu ya, cara supaya bisa tertolong arwah ruhnya orang tua kita yang pada saat itu masih masuk di dalam kebutaan pada Allah. Kita sebagai anak udah syariati lakonono lewat muncul opo terserah Fatihah opo piye, tapi ruhaniyahmu harus ada di makrifat Allah. Oke? Udah cukup di majelis? Sudah? Kalau sudah kita kasih kesempatan biar keseimbangan ada yang ada di jalur telepon ya. Saya kasih cuman 3 penanya aja Pak ya. 3 penanya. Oke, sudah masuk. Assalamualaikum. Dari Joko Gus. Sama Joko di mana Bapak? Joko di mana? Magetan Gus. Magetan. Silakan apa yang ditanyakan langsung aja. Jadi tangklet
Niku lho Gus, niku nyawa, jiwa, sukma, roh. Pengen kejelasan Gus, namun niku mawon. Pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmah. Yang di Magetan tentang masalah nyawa, sukma, jiwa dan ruh. Sambil menunggu penanya berikutnya. Nyawa, ruh itu sama Pak, tapi beda bahasa. Nyawa sama dengan ruh, nyawa bahasa Jawa, ruh bahasa Al-Quran. Inilah sumber yang Allah katakan wa nafahtu, dan kutiupkan ruhku. Ya, hati ruh, nyawa sama. Terus jiwa ini adalah nafsu di dalam diri kita. Ya, ada 4. Nafsiyah, amarah, ini duduknya di sifat basariyah. Lawamah, mutmainnah, duduknya di sifat basiroh. Sehingga mengapa dituangkan Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiyah. Mengapa disebut jiwa yang damai? Karena sebelum ruh ini bisa sampai pada Allah, jiwa yang namanya lawamah ini terbangun dari kematian, terbangun dari lama olehnya tidur, terbebas daripada kunjoroni hawa nafsu yang nafsiat dan amarah tadi. Saya katakan ruhaniyah manakala terkuasai sifat basariyah, maka inilah laksana ruhaniyah yang menjadi budak dan tawanan nafsu. Karena apa? Dulur sing loro lawamah dan mutmainnah ini loro kabeh awake kuru. Loro gak duwe daya, kongen ngelawan nafsi ambek amarah, lemu-lemu fitnessen metekel-mendekel, kalah Pak, dibanting langsung tembak. Supaya lawamah ini kuat dan mutmainnah ini getot, lemu, bisa melawan, terima apa namanya makanannya. Apa makanannya? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun yaitu ilmu amal istiqomah. Ajaran dinul haq ini. Terus kholwat, terus istiqomah. Dengan begitu akan gedot Pak. Bangun, gugah ruh sampai ande, ayo kabur. Tapi ayo diantem dhisik. Nafsiyah dan diantem Pak lewat zikir itu Pak. Akhirnya dia kalah. Coro-jaran asalnya liar jadi Cina. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah sebelum beliau wafat. Pesen yang sampai sekarang di tengah umat Islam nggak bisa dilupakan. Apa itu? Besok ada perang yang amat besar umatku. Setelah perang Uhud, perang Badar, perang Opoai, yaitu perang melawan hawa. Lah ini Pak. Akhirnya kalah, nafsiyah kalah, dikuasailah rohaniyah ini dengan basiroh, barulah kembali pada Allah. Disebut wahai jiwa yang tenang, berarti maksudnya rohaniyah karena mutmainnah mang akhirnya sakit tenang. Mengapa dia tenang? Karena dia bisa kembali pada Allah. Lah sukma itu roihan, bahasa Quran roihan. Apa? Sukma adalah akal. Ya, akal ini. Makanya jenengan kadang-kadang Bapak wis gak ono, kadang-kadang loh iku kok koyok lungguh kursi dan iku sukma. Sama dengan gini Pak, kita kan kumpul ya, nanti sampai di rumah teringiang-ngiang, oh aku mau kumpul ke Gus nih kan, tapi akal iki ngomong sukma iki yang bahasa tren halusinasi.
Jadi teracak bekas itu seakan kita ingat terus. Oke, sukma Pak ya, sukma. Jadi semuanya akan parkir, yang kembali hanyalah rohaniah pada Allah. Ya, Bapak di Magetan ini maksudnya lah. Terus apapun bentuk yang akan dihadirkan terhadap ruh yang konteksnya iman, ketahuilah nafsun ya itu pasti akan tidak diam. Membikin bagaimana rohaniah sampai ikut beriman tetap pada selain Allah. Tapi nggak akan berlaku bagi mereka yang sudah rohaniahnya condong pada Allah. Oke, di belakang Pak Magetan, silahkan masuk di jalur seluler. Silakan Bapak, ini di telepon WA, mohon maaf, HP saya sinyal kurang bagus yang di WA. Diteleponnya di seluler Pak ya. Jadi sampai nek telepon WA, lu kok enggak apa jenenge, kan ada ini yang sudah masuk bisa kita terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, dikecilkan Pak. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palembang, Gus. Dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung yang ditanyakan Bapak. Tolong dikecilkan ya. Pak, tolong dikecilkan. Ya. YouTube-nya di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Palembang, Gus. Iya, yang ditanyakan langsung Bapak, silakan. Mohon diterangkan. Mohon. J. Ya. Mohon diterangkan ya. Mungkin apa sih yang diterangkan itu? Yang ditanyakan langsung Bapak, silakan. Ini mengenai Allah di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di dalam, di luar. Akan tetapi setelah ku tengok itu enggak ada Pak Bos, yang ada awang-awang. Mohon dijelaskan. J, terima kasih Bapak yang di Palembang ya. Di Palembang tadi ya. Okay. Mungkin Bapak bisa lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 3 Bapak ya. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Mungkin sekali lagi ada yang masuk ini menisan. Assalamualaikum Bapak, dari mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Selamat malam, Gus. Malam. Nggih, dari mana? Saking Mister Jenggot, saking Bangil iki, Gus. Bangil, alhamdulillah. Pasuruan. Kula Gus, nggih. Monggo yang ditanyakan Bapak. Sangat nggih, Gus. Setelah si niki settle pun tiada, lajeng si hidup yang ini pun Gus. Setelah manusia rohaniah ini sudah tiada, terus siapa tadi Pak? Teng pundi? Arai teng pundi? Oh ngoten. Ya merga eko pingkula niki budek. Bon, saya menjawab yang pertama dulu. Allah di depan, di belakang, di kiri kanan, atas bawah, dalam luar. Ketika aku toleh nggak ada, ini cuman awang. Tolong Pak, ojo dilihat dari basyariah, mata dohir. Kalau kita melihatnya dengan mata dohir, memang yaitu Allah awang.
Tapi kalau jenengan melihatnya dengan basiroh, ainul basiroh, mboten ngomong kosong sampean. Awang-awang kan kosong Pak ya. Nanti akan tampak yang nyata padat. Ingat, kita yang ada di hukum syariah membuat hujjah dalil adanya makhluk dunia seisinya tetanda adanya Allah. Karena dunia seisinya yang menciptakan adalah Allah. Kita masih terkurung di dalam adanya makhluk. Masih ada. Sampai kapanpun Allah pasti gaib. Kita mengatakan sir, rahasia itu karena tidak mengerti, tidak tahu. Contoh, iki bapak-bapak dulu ya, waktu pacaran, ono sing takon, sapa emang RHS? Tak ngeten nggih, rahasia. Apa sing kok gawa mangku? RHS. Padahal iki surat habis dari pacar. Jenengan tanya, apa itu RHS? Sir buat jenengan. Tapi buat saya tidak sir karena aku sudah tahu isinya. Besok Senin ketemuan di bawah pohon kelapa. Loh. Gak rahasia buat saya, besok itu aku harus di bawah pohon kelapa. Jenengan rahasia. Tidak tahu. Besok saya kemana sampean nggak tahu. Berarti sir kanggo jenengan, buat saya tidak sir. Berarti Allah itu gaib benar buat kita yang ahli hijab. Masih sir. Masih rahasia. Dengan begitu mengapa? Tadi kok gak dikeluarkan rahasia itu? Kalau itu benar, karena rahasia belum tahu dikeluarkan bagaimana. Belum tahu apa ini sing ditokno. Enggak. Kalau sudah ada, sudah tidak menjadi rahasia, nyata benar, ada yang dikeluarkan. Nah ini, nah di situ. Akhirnya jenengan buka. Oh iya meneh, Mr. Bell semayan di bawah pohon kelapa. Wis gak rahasia buat jenengan. Akhirnya besok kan ada jam 5 sampai dengke ndugi galengan. Lho iya. Lah. Bapak sampean tolong sampean lihat basiroh jenengan fungsikan untuk melihat depan, kiri, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu nanti tidak menjadi kosong. Enggak. Inilah yang disebut kosong itu berisi. Tapi berisi itu kosong. Anda kalau ahli hijab yang berisi ya jelas. Iki akhirnya cagak iki hatimu kalau terisi dengan duniawiyah, Allah jadi kosong. Begitu. Dengan sifat basariyah kita melihat kosong, tapi ya iki sebetulnya Allah. Inilah laisa kamislihi syai'un. Satu. Dua. Pertanyaan terakhir tadi, ketika saat ruhaniyah makhluk itu sudah fana, kemana letaknya lagi gitu? Tak jawab. Ketika saat air hujan itu sudah sampai ke lautan, turun, terus kemana? Mana air hujan tadi namanya? Ada. Tapi sebelum air hujan ikut turun masih disebut air hujan. Tapi kalau sudah sampai ke lautan, ayo sebutin air hujan, tak jejeki we. Gak iso wah. Air lautan. Makanya air lautan asin. Asin. Tapi ketika saat air hujan tadi turun nggak asin, kalau sudah jadi satu. Pertanyaannya, apakah air hujan itu juga asalnya air laut?
pahamono inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya katakan tidak manakala masih belum bertemu, masih disebut makhluk begitu, bos. Tapi kalau sudah sampai di situ, ya jawab dewe la farqa bainahuma. Itulah yang tadi ditanyakan Bapak, aku yo kamu, kamu yo aku. Artinya dua nama tapi satu pelaku. Dua nama satu pelaku. Gus ngaji mel sampai ini gendeng sesuai aku. Ya gak usah melok lah lapo. Aku lo gak maksa dulur. Tapi ingatlah, kau di dunia ini hanya mampir ngombe. Kemana kau kemanakan rohaniamu? Ingat, satu hari waktu akhirat dibanding dengan waktu di dunia ketemu 50.000 tahun. Bos, Anda berapa tahun saya di dunia? Hei bos, 200 kurang? Nggak ono sambut-sambutnya. Makanya kata orang Jawa hanya mampir ngombe. Udah Bapak Ibu, ini ada yang tanya lagi gimana? Kita sudah batasi. Mohon maaf Bapak ya. Yang sudah masuk bergabung terima kasih, dan yang belum beruntung nanti bisa ketemu di lain waktu atau lewat WA. Nanti insya Allah nanti malam ku jawab, walaupun sampai sholah tadi malam saya jawab WA ini sampai sholah Pak. Lagi selesai tadi malam. Satu hari mulai pagi tadi belum bisa jawab, paling hanya 1, 2. Sibuk lagi. Nanti malam aku teruskan entah sampai jam berapa, wallahu alam. Udah. Itulah apa yang disampaikan dan diberikan kita oleh Allah langsung terhadap kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.